Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan itu berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Selanjutnya yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antara sel. Sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Sedangkan perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Terakhir, kelima, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Selanjutnya, materi kedua, rentang kehidupan. Lifespan ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994. Teori perkembangan rentang hidup adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan selama hidupnya, mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia, sampai alam barzah, yakni meninggal. Oke, baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan lifespan. Menurut teori Erikson ada 8 tahapan, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kedua, otonomi versus malu dan ragu. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, upaya versus inferioritas. Kelima, identitas versus kebingungan. Keenam, intimidasi versus isolasi. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang terakhir, integritas versus putus asa. Selanjutnya, pengertian teori dan perkembangan. Teori dapat diartikan sebagai model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengkontrol tentang kenyataan tersebut. Istilah perkembangan dan pertumbuhan, keduanya dapat diartikan adanya perubahan dari keadaan sesuatu keadaan yang lain. Ya, menurut Cullen dan Thomson, perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang terakhir, struktur fisik yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang selanjutnya, konsep perkembangan dalam kandungan prenatal. Perkembangan prenatal ini adalah perkembangan awal dari manusia yang dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Ketika sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang dan akhirnya itu membentuk sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini
berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Proses tersebut berawal ketika sperma menembus tempat di mana sel telur berada yang kemudian mengalami fertilisasi. Perkembangan prenatal dalam perspektif Islam terdapat dalam surat Al-Mukminun ayat 12-14 ya. Tahap-tahap perkembangan masa prenatal berdasarkan Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tahap sulalatin min, kedua tahap nutfah, ketiga tahap alaqah. Selanjutnya konsep pengertian bayi. Bayi yang baru lahir normal itu umur kehamilannya 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram dan langsung menangis, tidak ada cacat bawaan, serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Bayi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bayi cukup bulan, kedua bayi prematur, yang terakhir bayi dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR. Oke, selanjutnya konsep perkembangan anak usia prasekolah. Ini anak usia prasekolah ini bisa disebut juga dengan masa anak-anak yang usianya itu sekitar 3-6 tahun, yang biasa dititipkan oleh orang tuanya itu di kelompok bermain, playgroup, dan serta program taman kanak-kanak lainnya. Pada masa usia prasekolah diperincikan menjadi 2 masa, yaitu masa vital. Pada masa ini individu atau anak-anak menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menggunakan berbagai hal dalam dunianya. Yang kedua, masa estetik. Masa ini dianggap masa perkembangan rasa keindahan, terutama fungsi panca inderanya. Perkembangan fisik. Pada saat bayi, pertumbuhan otak mencapai usia 2 tahun. Ukuran otaknya rata-rata 75% dari otak orang dewasa. Setelah itu, pada saat anak mencapai tahapan prasekolah, ciri yang jelas berbeda antara anak usia bayi dan anak prasekolah terletak pada penampilan, proporsi tubuh, berat, panjang badan, dan keterampilan yang memiliki. Gerakan anak prasekolah lebih terkendali dan terorganisasi. Yang selanjutnya anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini usianya 6-12 tahun. Periode ini bisa disebut juga dengan masa anak-anak pertengahan atau masa laten. Di mana masa laten ini kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Yang selanjutnya konsep perkembangan masa pubertas atau masa remaja. Masa remaja adalah masa yang berada dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya sangat pesat. Nah, ini pada masa remaja ini bagian-bagian tertentu pada individu seseorang itu semakin kuat dan semakin menarik juga. Di mana masa remaja ini juga mampu berpikir abstrak yang dapat memecahkan masalah yang bersifatnya hipotesis. Masa remaja ini bisa dikatakan juga sebagai masa-masa pubertas seorang anak manusia. Nah, di sini ada nih menurut ahli secara psikologis masa remaja itu merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Aspek perkembangan fisik pada remaja.
Perubahan perkembangan yang cepat secara fisik itu disertai dengan kematangan seksual. Masa remaja itu timbul perubahan-perubahan jasmani dan kecerdasan yang berjalan cepat secara umum. Dapat dikatakan bahwa gejala-gejala perubahan fisik tersebut ini merupakan tanda-tanda pubertas yang menunjukkan pula aktivitas hormon yang makin meningkat. Peningkatan aktivitas hormon memberikan pengaruh pada psikis anak yang ditandai dengan perasaan ingin tahu terhadap masalah-masalah seksual semakin intens dan timbulnya rasa tertarik pada lawan jenisnya. Selanjutnya konsep perkembangan dewasa awal nih. Ciri-ciri usia dewasa awal yaitu dewasa dini sebagai masa pengaturan, dewasa dini sebagai usia produktif, dewasa dini sebagai masa bermasalah, dewasa dini sebagai masalah ketegangan sosial, dewasa dini sebagai masa terasingan sosial, dewasa dini sebagai masa komitmen. Selanjutnya, dewasa dini sebagai sering merupakan masa ketergantungan. Dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Terakhir, dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih teman bergaul. Kedua, belajar hidup bersama suami istri dari pernikahannya. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga. Keempat, mengelola rumah tangga setelah menjalani pernikahan. Kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan usai menyelesaikan pendidikan formal. Keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Selanjutnya, konsep perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua, atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa penuaan, persiapan, dan perencanaan kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Konsep perkembangan usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Tugas masa usia lanjut. Sebagian besar tugas usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, atau bisa disebut juga mental. Selanjutnya, ciri dan perubahan perkembangan usia lanjut. Yang pertama, adanya perubahan fisik nih pada usia lanjut. Kedua, perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Ketiga, perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Yang terakhir, perubahan minat pada usia lanjut. Selanjutnya, perkembangan masa usia lanjut. Kedua pengertian tersebut menurut Ratnawati dan Effendi
dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia di atas 60 tahun, yang mengalami penurunan kemampuan beradaptasi dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Selanjutnya, karakteristik lansia. Karakteristik lansia ini meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan yang terakhir, kondisi kesehatan dan angka kematian. Oke, baik. Berikut adalah pemaparan tentang mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu dari pembuahan di dalam kandungan, sel telur bertemu dengan zigot, dan sampai ke dalam konsep manula, yaitu dalam akhir tingkat kematiannya yang kembali lagi ke dalam Sang Pencipta. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.